Kira pengembangannya itu mesti jangan hanya ini ya. Kalau sudah ada muncul kayak di mana misalnya kayak di Mandeh misalnya kan, itu kan sebenarnya kan ada gabungan beberapa Bumnak ya, meskipun sebenarnya ceritanya tidak begitu maksimal ya peran Bumnak di situ. Tidak hanya Mandeh sendiri berdiri. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono. Saat ini sudah hadir bersama kita seorang pemerhati wisata dan juga akademisi perguruan tinggi TKIP PGRI Sumatera Barat. Yang bersangkutan adalah Firdaus Esos MSI. Apa kabar Bang Firdaus? Alhamdulillah sehat, sehat ya. Masih sibuk? Sekolah, kuliah atau sibuk mengajar? Menyelesaikan sekolah. Sibuk menyelesaikan sekolah. Sibuk menyelesaikan sekolah yang sebentar lagi selesai ya. Amin. Amin. Tapi mengajar masih jalan? Enggak? Statusnya itu sekarang kan karena tugas belajar ya. Jadi nggak ngajar ya? Tugas belajar itu dibebas tugaskan dari apa namanya ya? Aktivitas kampus. Jadi tugasnya fokus belajar. Fokus belajar. Oke, Bang Firdaus. Tema kita ingin membedah wisata Sumatera Barat ya. Dalam perspektif sosiologisnya. Kalau Sumatera Barat minimal desa atau nagari lah kan. Bang Fir, bagaimana Bang Firdaus melihat potensi wisata yang ada di Sumatera Barat? Kalau secara umum kan sering digadang-gadang bahwasanya potensi wisata Sumatera Barat itu memang luar biasa gitu kan. Terutama dari aspek alam, pemandangan dan kultur dan atau termasuk sosialnya. Bang Firdaus sendiri melihat seperti apa? Kalau orang bijak itu kan mengatakan begini, Jo. Mau lihat rumah condong itu, kita mesti keluar dari rumah kan. Kalau kita mau lihat potensi wisata, kita mesti keluar dari tempat yang mau kita lihat jadi objek wisata itu. Karena kan prinsip orang berwisata itu kan keluar dari rutinitas. Nah, jadi kalau kita mau lihat potensi wisata Sumatera Barat, ya kita mesti keluar dari Sumatera Barat dulu gitu. Nah, jadi baru kelihatan dia aja kan. Baru kelihatan. Kalau dari dalam nggak bisa lihat. Dari lihat. dalam nggak kelihatan ya kan. Karena kan kita merasa itu biasa-biasa saja karena itu rutinitas kita sehari-hari kan. Ya. Nah, itu. Gimana cara kita keluar dari Sumatera Barat ya dengan membanding dengan tempat lain di luar Sumatera Barat. Mencari perbandingan-perbandingan. Nah, dengan begitu kita bisa lihat bahwa sesungguhnya secara umum itu kan Sumatera Barat itu memang berbeda ya. Secara alam dulu pertama, Sumatera Barat itu kan dilintasi gugusan Bukit Barisan. Nah, pastinya Sumatera Barat itu terdiri dari perbukitan dan lembah-lembah kan. Iya. Nah, itu saja sudah menunjukkan sebuah keunggulan ya, suasana alam yang ada bukit-bukit dan ada lembah-lembah. Nah, masyarakat mayoritas hidup di lembah-lembah itu kan dulunya ya, sejak awal sampai hari ini juga pola pemukimannya kayak gitu ya. Masih seperti itu. Nah, dari perspektif itu kita bisa lihat bahwa alam Sumatera Barat itu punya kekhasan dibanding daerah lain. Kita lihat mungkin ya Sumatera bagian pesisir utara yang berbatasan dengan Malaysia itu kan relatif datar ya, tidak datar dan rawa. Datar dan rawa. Sumatera Barat itu banyak perbukitan dan banyak lembah-lembah. Nah, itu satu. Kemudian juga terutama di kawasan pegunungan, suhunya itu ya sudah pasti sejuk dan itu memberikan apa ya, sensasi ya, asik lah kalau orang datang ke situ kan. Datang ke situ. Nah, kalau di tempat lain orang nyari kabut pagi itu mesti ke satu tempat tertentu, nyaris di kawasan pegunungan Sumatera Barat itu sampai hari ini masih
kita temui kan, kabut pagi-pagi itu kan. Masih. Nah, hampir di kawasan pegunungan tuh, Take Solo misalnya gitu ya. Itu kan masih banyak tuh di apa namanya ya, di Arusuka itu. Nah, itu alamnya. Nah, itu secara umum. Lalu kemudian itu baru alam. Dan di luar itu secara kultur, ini sudah keluar dari Sumatera Barat tadi ini melihat. Kan sudah keluar dari Sumatera Barat kita kan. Iya. Dengan membanding ke daerah lain. Daerah lain. Nah, kemudian secara kultur, bagi kita matrilineal itu kan biasa-biasa saja kan. Iya. Karena kita di dalam kan. Nah, terus kalau kita keluar, kan unik tuh. Iya. Nah, unik ya. Unik. Orang patrilineal semua. Orang patrilineal semua, mayoritas. Kita matrilineal kan. Yeah. Pola hidupnya, mukimnya di rumah kerabat ibu. Iya. Kemudian hidup di lingkungan keluarga ibu. Nah, di Indonesia secara umum patrilineal kan. Itu secara kultur. Nah, turunan dari sistem matrilineal itu kemudian membentuk karakteristik budaya yang tidak jamak di Indonesia kan. Kalau kita lihat kan di Indonesia itu yang matrilineal itu di luar Sumatera Barat mungkin di NTT kayak di ND misalnya kan. Di situ ada juga? Ada di apa namanya Pulau Flores itu di ND kalau saya nggak salah, di Ngada itu ada matrilineal di situ. Nah, tapi tidak banyak ya? Tidak sebanyak populasi Minangkabau. Nah, itu kan unik tuh. Nah, bentukan sistem matrilineal itu yang bentuk kehidupan sosial masyarakat yang hubungan mereka tuh erat di kalangan kerabat ibu kan. Iya. Itu salah satu yang unik sebenarnya ketika kita keluar dari Sumatera Barat. Bagi orang luar itu kan sesuatu yang berbeda. Iya. Nah, orang beraktivitas melakukan kegiatan wisata itu kan melihat sesuatu yang berbeda. Iya. Alam yang berbeda, budaya yang berbeda, suasana sosial yang berbeda, dan kemudian artefak-artefak budaya yang berbeda atau produk-produk budaya yang berbeda, atribut seni, kemudian atribut keagamaan, dan atribut bahasa, kemudian atribut peralatan hidup sehari-hari. Itulah rumah gadang yang bagonjong gitu kan. Nah, kita bisa temukan rumah adat bagonjong gitu kan, nggak ketemu di tempat lain. Kemudian kita juga mudah menemukan surau-surau atau masjid-masjid itu dengan gaya-gaya bangunan klasik itu kan menjadi ini ya, menjadi daya tarik bagi orang luar yang berbeda dari tempat lain. Itu sih sesungguhnya yang saya kira menjadi potensi pariwisata Sumatera Barat itu. Ada pembeda yang spesifik dan khas di Sumatera Barat yang tidak jamak ada di Indonesia. Nah, gitu. Oh gitu. Jadi cukup apa namanya? Basic lah. Basic, itu basic. Ya. Tinggal gimana kemudian itu diolah kan? Diolah sehingga kemudian dia menjadi kemasan gitu ya. Jadi kemasan yang spesifik gitu ya. Ketika orang berkunjung ke sini, kemasannya seperti apa? Kalau bahasa marketing itu mungkin packaging kayaknya. Packagingnya itu. Sama juga artinya dengan kemasan itu. Sama juga ya. Pembungkusnya gitu. Cuma masalahnya sekarang ini kan potensinya udah luar biasa. Dari aspek alam, kultur, sosial gitu kan, termasuk produk budayanya gitu kan. Itu kan luar biasa. Ya. Masalahnya kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat kan masih tidak belum sesuai harapan lah. Apa masalahnya di situ? Atau memang kemasan tadi yang bermasalah, belum dikemas secara apik atau bagaimana? Ya, kalau kita mau bicara dalam konteks manajemennya ya. Kalau petisi kan sudah ada tuh ya. Manajemen itu kan lebih ke pengelolanya ya. Ya, kalau semangatnya saya lihat sudah ada. Bahkan ada kelompok-kelompok kecil atau individu yang membuat kawasan wisata sendiri gitu kan, dan dikelola sendiri. Gitu. Prinsip tadi ya, kita kembali ke prinsip orang melakukan kegiatan wisata itu kan sesuatu yang berbeda ya. Kalau
prinsipnya itu sesuatu yang berbeda, maka kan kita mesti memilah ya. Target pasar wisata Sumbar itu lokal Sumatera Barat atau nasional, regional ya, regional atau nasional atau internasional gitu ya. Nah, kalau kita mengharapkan wisatawannya itu dari dalam Sumatera Barat, nah itu kan mesti ada yang berbeda dari tempat mereka. Misalnya gini, orang bikin objek wisata di Agam, tentu kalau orang Agam saja yang diharapkan, Agam kan tidak begitu hampir mirip-mirip lah gitu ya. Tentu harapannya orang Pariaman atau orang dari laut lah ya, orang pesisir lah gitu ya. Kalau sebaliknya dari Pariaman yang diharapkan berkunjung itu orang dari pegunungan atau daratan tinggi, itu tentu yang berbeda. Nah, ini yang perlu dilihat gitu ya, potensi pasarnya kemana, itu satu. Lalu kemudian yang kedua, saya kira yang cukup banyak menjadi catatan di berbagai di berbagai kesempatan diskusi itu adalah problem mentalitas sebenarnya, agak spesifik di Sumatera Barat itu. Kan sering tuh kita dengar, misalnya main Papua saja, ini parkirnya ilegal. Sepertinya kultur masyarakat Sumatera Barat itu secara umum saya lihat ya, pariwisata itu kan jasa juga, jasa kan, jasa itu kan membutuhkan pelayanan. Orang Sumatera Barat kan tidak punya mental untuk melayani kan. Mestinya karena orang Sumatera Barat pedagang kan mestinya punya mental melayani. Tapi kan lihat aja pedagang Sumatera Barat itu kalau kita mau beli melayani enggak? Melayani enggak gitu. Kita tanya ke Barada aja. 10.000 gitu. 8.000 lah dah. Nah, mual itu gitu. Sambil melengah kan. Nah, puas itu modal dapet itu gitu. Nah, saya melihat itu. Jadi mentalitas melayani itu enggak dimiliki oleh orang Sumatera Barat secara umum. Karena mentalnya itu kan enggak mental itu gitu ya. Ya kita lihat saja orang Sumatera Barat itu kalau merantau kan pilihan sektor yang mereka ambil kan sektor yang tidak untuk melayani kan. Dagang misalnya, dagang itu kan melayani sebenarnya, tapi lebih ke transaksi kan. Transaksi ke situ. Atau jadi pegawai gitu. Pegawai sebenarnya prinsipnya tetap melayani kan, tapi pada prakteknya kan enggak mesti juga kan. Enggak mesti seperti itu juga. Nah, itu yang saya kira menjadi problem sehingga kemudian di masyarakat itu pelaku-pelaku wisata itu standar-standar minimum pelayanan itu tidak terterapkan dengan baik, sehingga kemudian orang tidak datang untuk kedua kali. Nah, tidak datang untuk kedua kali. Kan yang diharapkan dari wisatawan itu kan sebenarnya bukan datangnya itu, tapi revisitingnya, datang ulang dan membawa teman kan. Nah, itu yang membuat objek wisata itu bisa berkembang. Nah, di Sumatera Barat, ya siapa yang mau datang untuk kedua kali kalau sudah dapat pengalaman buruk begitu? Yang karcisnya di sini bayar lagi, terus kadang karcisnya 10.000, masuk berempat, bayarnya 40.000, tapi karcis yang diberikan cuma 2 atau 3. Itu kan sering tuh yang kayak begitu. Jadi memang menjadikan pengunjung itu sebagai marketing sekalian ya. Marketing dan promosi ya. Ketika dia datang dia sudah promosi ke temannya, orang dekat mereka lah ya, sekitar mereka. Situ asik loh. Selain mental, apalagi? Itu yang kedua kan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi di manajemen tadi itu. Yang kedua itu soal mentalitas. Nah, yang ketiga saya kira adalah soal visi barangkali ya, kalau kita mau melihat agak lebih makro ya, visi pembangunan sektor wisata itu. Kita lihat tempat-tempat atau objek wisata yang berhasil itu, kayak Ponggok misalnya kan, berhasil luar biasa. Kayak desa Pujon Kidul gitu.
visi kepemimpinan kepala desanya bagus. Dia punya ini roadmap untuk pembangunan wisata di desanya. Kalau kita ngaca ke Kongo misalnya, Pujon Kidul itu di Jawa itu, kemarin kan dua Jawa Timur. Satu Jawa Timur, satu Jawa Tengah. Kongo kan Jawa Tengah tuh, yang Pujon Kidul Jawa Timur kan di Malang kan. Kalau kita melihat ke ini, memang kepala desanya itu punya visi yang kuat untuk membangun itu. Nah, dia konsep dan desain seperti apa arah pembangunan desanya itu. Nah, di beberapa tempat di Nagari Wisata Sumatera Barat itu ada 1, 2, 3 yang sempat saya datang itu, konsepnya itu arahnya kemana dan desainnya seperti apa, nah, itu tidak kelihatan gitu, tidak begitu kuat. Padahal kan kalau kita mau lihat ini di level nasional lah ya, kebijakan pembangunan kita lebih spesifik kayak desa wisata lah gitu ya, yang sekarang lagi digalakkan di Sumatera Barat menjadi dewi cinta itu, desa wisata kreatif, inovatif dan terkelola itu, dan basisnya itu ke pemerintahan nagari atau pemerintahan desa. Ini kan pembangunan desa wisata tuh sudah berlangsung sejak tahun 2011 paling tidak ya. Kan ada rencana strategis pembangunan kepariwisataan Indonesia dari 2020 sampai 2025 itu. Sumbar juga punya Ripda dulu, Ripda, rencana induk pariwisata daerah. Ya. Kalau di nasional kan rencana induk pembangunan pariwisata nasional kan. Nah, itu dalam jangka waktu 2010 sampai 2025 itu turunan dari rencana induk itu kemudian ada program PNPM pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata. Waktu ada program pemerintah PNPM dulu ya? PNPM dulu 2010, 2011 mulai jalan ya. Itu di Sumatera Barat itu ada berapa desa saya baca laporan monitoringnya itu, monitoring PNPM itu sudah mulai kan? Sekarang 2020, itu kan 2021, itu kan sudah 10 tahun. Nah, kita cek mana yang desa atau nagari wisata Sumatera Barat itu yang hasil dari program PNPM itu, yang distimulus PNPM itu yang memang berkembang, kan tidak muncul, tidak begitu ini ya, tidak begitu populer lah begitu ya, tidak menjadi ikon gitu ya. Justru populer yang digerakkan kelompok tadi ya. Nah, digerakkan kelompok tadi. Nah, saya melihat itu soal si ini ya, soal leadership si kepala desa. Pengalaman di Ponggo, pengalaman di Pujon Kidul yang dapat penghargaan nasional itu, kepala desanya itu punya kerangka desain yang spesifik untuk arah pembangunan itu. Gitu. Di samping memang visinya ke situ, memang menjadikan desanya jadi desa wisata. Desa wisata ya. Nah, ini yang saya kira di Sumatera Barat belum kelihatan ada desa yang kepala desanya itu memang fokus ke situ gitu. Sekarang tinggal gimana kita melihat si men-trigger lah ya si kepala desa tadi itu atau wali nagari tadi itu. Dia memang mendesain atau ya kalau mungkin dia tidak bisa sendirian, mungkin dia minta bantu dengan orang-orang tertentu yang punya konsep dan gagasan pengembangan itu. Dia desain ke situ gitu. Nah, jadi artinya memang butuh pembinaan juga kan? Butuh pembinaan juga. Baik dari perguruan tinggi maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah ataupun swasta ya. Tapi yang paling penting itu di situ tadi, visinya tadi. Adapun perguruan tinggi yang mendampingi, kalau kepala desanya tidak komit, nah ini yang. Kalau kepala desanya mikir infrastruktur, sulit juga ya. Drainase misalnya kan. Atau jadi, memikirkan irigasi ya tidak wisata dipikirkannya kan. Memang sulit juga. Pengalaman di Pujon Kidul itu, penelitian di lokasi penelitian saya itu, malah justru infrastrukturnya terbangun karena sektor wisata. Karena sektor wisata ada kan? Jadi gini, di Pujon Kidul itu dia bangun namanya Kafe Sawah cuy. Jadi kalau kita cari di Google kan kelihatan ikonik sekali itu. Jadi ini termasuk kategori desa wisata kreatif namanya. Jadi dia tidak punya potensi apa-apa sebenarnya selain alamnya memang sejuk, kemudian
dia di pegunungan itu yang potensi dasar tadi itu ya. Tapi yang lain nggak punya, air terjun nggak punya, kemudian budayanya juga ya budaya Jawa secara umum, gitu. Inilah ya. Tapi mereka bangun dengan kreativitas, dia bikin kafe di sawah gitu. Jadi orang minum kopi di sawah sambil lihat gunung gitu. Lalu itu yang berkembang. Padahal termasuk menciptakan penginapan untuk pengunjung. Iya, homestay. Homestay itu dilibatkan masyarakat sekitar. Tapi awalnya memang kafe ini yang dia bikin. Berkembang. Jadi karena komitmen si kepala desa tadi itu, ini berkembang dengan baik, diciptakan kafe seperti itu. Nah, kemudian jadi desa wisata yang mendapat penghargaan terbaik nasional tahun 2018. Nah, ini posisinya infrastrukturnya malah desa tertinggal ini. Itu pengakuan mereka. Kunjungannya lokal, regional, sudah internasional. Oh, sudah internasional. Bahkan lokasi kafe sawahnya itu di belakang. Maksudnya itu akses ke sawah yang dijadikan kafe itu jalan setapak orang ke sawah dan ke ladang. Nah, kita bayangkanlah infrastrukturnya kan. Nah, dengan membangun kafe, potensi kunjungannya sudah bagus, pelayanannya baik, orang datang, kemudian datang lagi membawa teman. Nah, temannya itu datang lagi membawa temannya, itu yang berkembang. Promosinya juga mantap. Promosinya dari situ, dari media sosial. Infrastruktur terbawa arus dengan apa tadi, dengan event tidak penting di situ. Eventnya tiap hari ya minum kopi di sawah gitu. Eventnya tidak juga begitu ini. Paling mereka menampilkan ini di momen-momen tertentu, kebudayaan, seni kayak kuda lumping. Orang selalu mengaitkan dengan event ya. Ya. Nah, kalau oke lah dari satu sisi ada pemandangan yang luar biasa. Ada produk budaya yang unik juga gitu kan. Tapi kan nggak cukup di situ aja gitu kan. Orang pasti ingin ada event, pasti ya ingin pergi ke situ gitu kan. Nah, kalau di kafe sawah itu menariknya itu kafe sawah itu tak berdiri sendiri. Jadi awalnya memang kafe sawah ini sebagai lokomotif buat kafe. Begitu ada pengunjung yang sudah mulai datang, di sekelilingnya muncul objek-objek baru. Nah, jadi kafe itu tempat minum di sawah yang hanya menyediakan spot-spot berfoto kan. Habis itu muncul objek-objek baru di sekitar. Ada objek naik kuda, ada objek main di air, bola air itu. Ada objek memanah di situ. Kemudian ada objek petik stroberi juga. Kemudian ada objek dunia fantasi kayak tokoh-tokoh kartun itu. Kemudian muncul lagi objek sepeda trail yang kayak di Lima Manis itu. Nah, off-road. Nah, off-road pakai roda 4 dan juga roda 2. Muncul objek-objek kayak begitu. Jadi saling menopang antara satu objek dan objek lain. Dan itu memang dikelola secara baik ya. Dan itu dikelola dengan baik. Dan kafe itu awalnya dikelola oleh BUMDes. BUMDes tetap komitmen BUMDes itu hanya di kafe sawah. Nah, yang sekitar itu masyarakat sekitar yang bikin di tanah lahan mereka. Jadi ada sinergi antara BUMDes dengan masyarakat. Jadi meskipun itu dibangun oleh BUMDes, hanya kafe sawah, tapi objek lain yang saling menopang itu dikelola oleh masyarakat pemilik lahan di sekitar, dan itu tidak ada hubungan dengan BUMDes. BUMDes hanya membina gitu. Jadi saya melihat kuncinya itu sebenarnya objek wisata itu kalau sudah tumbuh satu di desa wisata mesti ditopang oleh objek yang lain di sekitar. Nah, sehingga jadi orang datang di satu tempat, dia tidak hanya melihat satu objek. Nah, dia menjadi kawasan beberapa objek gitu. Artinya ada masyarakat sekeliling yang akan ikutan ya. Akan ikutan. Nah, cuma yang penting itu memang perlu pendampingan di situ. Jangan sekedar ikutan aja nanti kan. Jangan sekedar ikutan. Nah, jadi ikutan rupanya dia buka parkir di situ kan. Nah, saya khusus parkir aja katanya kan. Nah, mungkin itu pengembangan seperti itu yang perlu diutamakan. Saya kira pengembangannya itu mesti jangan hanya ini ya. Kalau sudah ada muncul kayak di mana misalnya kayak di
Mandeh misalnya kan, itu kan sebenarnya kan ada gabungan beberapa bumnakti ya, meskipun sebenarnya ceritanya tidak begitu maksimal ya peran bumnak di situ. Tidak hanya Mandeh sendiri berdiri, tapi ditopang oleh objek-objek di sekitar, dan itu masyarakat gitu. Nah, selain gitu. Mandeh di Sumatera Barat untuk Dewi Cinta tadi di mana saja yang lagi yang berpotensi? Tapi sebelum itu kita jeda sejenak. Oke, kerabat Alas TV, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Firdaus Esos, MSI, seorang pemerhati wisata dari Sekip PGRI Sumatera Barat.